Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali nggih musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang ketiga untuk hajat kita sedaya. Mugi-mugi Allah pandring kita sehat wal afiat, tetap iman dan Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jumu'ati. Bab nerangaken salat Jum'ah. Ya, Jum'ah. Jumu'ah atau Jum'ah sami mawon. An Abdillah bin Umar, diceritakan saking Abdullah bin Umar. Wa Abi Hurairah, lan saking Abi Hurairah. Annahuma setuhune karune Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah itu sami'a, dua-duanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda. Ala Rasulullah yaqul, ngucap Rasulullah niku ala a'wadi mimbarihi, ing atase kayu-kayu mimbare Nabi. Nabi itu pernah napa niki menyampaikan ya, di atas mimbar kayu beliau itu kepada para sahabat. Beliau mengatakan, layan tahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati. Layan tahiyanna yakti padha ninggalno sapa aqwamun pira-pira kaum an wad'ihim, ing atase ninggali sapa kaum al jumu'atin ing pira-pira Jumat. Aula yakhtimanna, utawa bakal nutup sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim, ing atase ati-atine kaum. Tsumma la yakununna, nuli yakti ana sapa kaum iku minal ghafilina, saking golongan wong-wong sing kang padha lali. Rawahu Muslim, diriwayataken saking Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita akan pentingnya sholat Jum'ah bagi orang laki-laki. Wajibnya sholat Jum'ah bagi laki-laki. Rasulullah pernah bersabda, pernah mengingatkan kepada sebuah kaum, mengingatkan kepada para sahabat tentang para kaum yang meninggalkan sholat Jum'ah mereka. Berarti meninggalkan sholat Jum'ahnya tidak sekali, karena di situ jamak al-jumu'ati.
ninggalno beberapa kali sholat Jum'ah tanpa uzur. Rasulullah mengingatkan kepada mereka, janganlah kalian itu meninggalkan sholat Jum'ah kalian. Kalau kalian meninggalkan sholat Jum'ah kalian, bisa jadi Allah akan ngecap. Yakhtimanna itu bisa jadi ngecap, bisa jadi khotama itu menutup. Allah akan menutup hati mereka, jadi mati hatinya. Tsumma la yakununna minal ghafilin, karena mereka itu telah ditutup hatinya, maka mereka itu tergolong orang-orang yang lalai dari melaksanakan perintah-perintah Allah. Lalai dari melaksanakan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu, pentingnya melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Kalau sekali dua kali kita teledor, itu seyogianya segera untuk menunaikannya. Kan tidak tidak menutup kemungkinan kadang kita ini teledor, carry, gak ngelakoni sholat, mau lali aku mau ya. Karena kita ini ya bukan malaikat dan bukan nabi, kadang lali itu biasa. Tapi komitmen untuk menunaikan kewajiban itu harus terpatri di dalam hati kita. Sehingga ada tanggung jawab untuk segera melaksanakannya. Lupa ya segera dilakukan dengan mengkodoknya. Walaupun kodok itu ya, kalau Gus Baha itu mengatakan kodok itu sebenarnya tidak ada. Dalam fikih kodok itu sebenarnya tidak ada. Cuma hadirin jamaah rahimakumullah, kita ini punya itu tadi, komitmen untuk menunaikan kewajiban itu harus kita penuhi. Agar tidak ditutup hati kita oleh Allah. Hati kita kalau sudah mati, ditutup oleh Allah, maka lalai kita sudah tidak ada tidak ada rasa tidak. Sekali meninggalkan kewajiban, tidak punya tanggung jawab untuk menggantikannya, itu nanti akan menjadi terbiasa. Dan harus terbiasa meninggalkan kewajiban. Nah, itu yang akan menjadikan mati hati. Katanya tadi kodok tidak boleh, Pak. Berarti bagaimana dengan kewajibannya? Ya kewajibannya insya Allah gugur. Tetapi tetap berdosa. Luwes di kodok kok ya sik dosa, Pak. Dosanya itu karena lalainya itu. Lupa tidak melakukannya itu yang berdosa. Lalai terhadap kewajiban itu yang harus berdosa. Ya, tapi insya Allah Allah tahu lah ya. Semoga Allah memaafkan atas kelalaian kita. Tapi sekali lagi, yang paling penting tadi itu adalah komitmen kita untuk menjaga kewajiban itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Sehingga kita ulama-ulama fikih ada yang mengatakan tetap qadha-ono. Ya. Kenapa? Karena ya itu tadi ada komitmen untuk kebaikan, komitmen untuk menjalankan kewajiban dari Allah. Agar tidak mati hati kita, agar tidak ditutup hati kita, agar Allah tidak nyetempel kita itu dengan orang-orang yang lalai. Wa'an Salamat tabni al-Aqwa, Salamah bin al-Aqwa, qal kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata. Kami pernah menunaikan sholat Jum'ah bersama Rasulullah.
thumma nansarifu kemudian kami kembali dari sholat Jum'ah itu, walaisa lil khitani, dan tidak ada lil khitani bagi tembok-tembok itu apa dhillun, ayang-ayang, bayang-bayang. Nastadhillu, yang membayangi kami bihi dengan dhillun. Nastadhillu bihi. Muttafaqun alaih. Wal lafdhu lil Bukhari wa fi lafdhin di Muslim, kunna ono sapa kita iku najma'u salat Jum'ah sapa kita ma'ahu semertane Kanjeng Nabi. Idza zalatis syamsu tatkalane wis lingsir apa asyamsu srengenge. Tsumma narji'u mongko nuli bali sapa kita. Natatabba'u al-fai'a, nunut bureni apa al-fai'ah, ayang-ayang. Hadirin, ini menjelaskan bahwa sholat Jum'ah itu diupayakan untuk lebih awal. Maksudnya kalau sudah masuk waktunya Jum'ah ya sudah waktunya zuhur sudah boleh menunaikannya. Kemudian dari hadis ini juga imam-imam lain itu akhirnya ada yang berbeda pendapat ya. Bahwa khutbah Jum'ah itu boleh dilakukan sebelum zuhur ya, Buktinya apa? Ya ini tadi, mencari bayang-bayang tembok itu tidak kelihatan. Artinya berarti sebelum zuhur. Ada yang mengatakan sebelum zuhur. Bahkan ada yang mengatakan menyamakan dengan sholat hari raya wis pagi tidak apa-apa, khutbah Jum'ah ini. Itu begitu. Tetapi ini hanya beberapa ulama yang mengartikan secara lafdiyah dari hadis ini. Tetapi kebanyakan dan sudah menjadi jumhur bahwasannya sholat Jum'ah itu karena menggantikan zuhur, maka pelaksanaannya adalah menggantikan waktunya sholat zuhur, yaitu setelah lingsire matahari, ya, srengenge, lingsire srengenge. Tetapi dengan hadis ini dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwasannya menyegerakan sholat Jum'ah itu adalah sesuatu yang baik. Menyegerakan sholat Jum'ah itu baik. Artinya kalau sudah masuk waktunya Jum'ah, segera tunaikan sholat Jum'ah itu. Kenapa? Karena di Al-Quran itu kalau sudah selesai sholat Jum'ah, lanjutkan dengan mencari keutamaan lagi di muka bumi. Artinya apa? Ya secukupnya sholat Jum'ah, tidak usah lama-lama, terus kemudian waktunya ya langsung saja, tidak usah dintenteni sampai jam 1 sampai jam 2 ya. Sesegera ada waktunya zuhur masuk ya langsung dilaksanakan. Wa an Sahl bin Sa'din, Sahal bin Sa'ad ini terkenal dengan sebutan Abul Abbas. Wa an Sahl bin Sa'din, ceritakan dari Sahal bin Sa'ad, ma kunna nakilu wala nataghadda illa ba'dal jumu'ati. Tidaklah kami tidur sebentar atau qailulah wala nataghadda, dan tidak makan siang illa ba'dal jum'ati, kecuali setelah sholat Jum'ah. Muttafaqun alaih. Wal lafdhu li Muslim wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillah. Pada zaman Rasulullah itu Sahal bin Sa'ad itu tidak pernah tidur siang, tidak pernah makan siang pada hari Jum'ah, kecuali
kecuali tidur siangnya itu dan makan siangnya itu setelah Jumatan. Setelah Jumatan. Ini juga menjadi dasar bahwasannya sholat Jum'ah itu disegerakan. Disegerakan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Wa idza ra'au tijaratan aw bukan. Ma kunna naqilu wa la nataghadda. Qailulah, napa qailulah niku? Enten sing semrap qailulah. Nah, istirahat sejenak, tidur sejenak, ya napa? Sebelum duhur kadang-kadang itu ya. Nah, menurut ilmu kesehatan terus kula mboten dokter ya. Jadi tidur sejenak sebelum zuhur itu menyehatkan, ya, menyehatkan. Nek panjenengan biasa sholat malam bangun mulai jam 3 lanjut ya gak turu blas sampai jam 9, jam 10, jam 11 niku diturono diluk ngoten ae pun seger, enak. Tapi kalau tidak tidur sejenak niku napa? Gleyang rada napa? Nggih, rada lara kabeh ngoten ya. Jadi memang menurut kesehatan duhur itu sebelum duhur atau setelah duhur sejenak ya, itu diberi waktu untuk istirahat badan itu. Walaupun leyeh-leyeh, walaupun tidur 10 menit mawon, nah, cukup. Saged panjenengan tidur 10 menit. Oh, saged. Berarti sehat. Tidur 10 menit itu saged. Ketika kita ini capek. Nek tidur sing molor iku gara-gara napa? Males. Gara-gara males. Tangi didik rada turu maneh, tangi didik turu maneh. Iku males ya. 10 menit niku tidure wong niku. Apa? Tidur tenanan. Ya. Wa an Jabirin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu qa'iman. Nabi itu ketika khutbah itu beliau khutbahnya berdiri. Faja'at mongko teko sapa irun minasyam. Segerombolan orang yang menunggang onta. Irun itu artinya nggih napa? Onta yang diisi di situ barang-barang dagangan. Jadi pedagang-pedagang Syam itu datang pada waktu Jumat. Fatalan nasu, kemudian ketika melihat pedagang-pedagang itu datang, maka orang-orang yang dikhutbahi Nabi itu bubar kabeh. Ilaiha menuju kepada pedagang. Hatta lam yabqa illa ithna asyara rajulan. Sampai kemudian yang menetap di masjid tetap mendengarkan khutbahnya Nabi itu tinggal 12 orang. Jadi belum selesai khutbah wis buyar. Gara-gara enten wong sing dodolan ya. Enten wong sing dodolan. Niku zaman Nabi niku enten sing ngoten ya. Zaman Nabi ngoten. Sampai rolas. Lah, hadirin jamaah rahimakumullah, ini hadis ini kadang yang dipakai oleh orang-orang tidak ada batasan ketika Jumatan itu harus 40. Terus kemudian berapapun itu yang penting Jumatan itu jamaah. Tapi kalau Syafi'iyah memang diharuskan 40. Tapi seandainya tidak ada beneran, ya ternyata pada zamannya Nabi pun Nabi khutbah itu loh ditinggal poro jamaahnya tinggal 12 orang ya tetap jalan ya, tetap jalan. Tapi kalau sekarang kan jamaahnya pun kathah nih. Pakai 40 itu lebih bagus. Kenapa? Karena Jum'ah itu namanya Jum'ah itu adalah waktu untuk berkumpul ya, berkumpul. Niku tentang sholat Jum'ah, pasti kata malih hadis-hadisnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ngapunten mungkin nanti siang tempat wudunya ibu-ibu itu nanti
diperbaiki lagi. Ya. Karena memang tadi malam kita lihat dengan teman-teman ada beberapa hal yang untuk menyelamatkan kesuciannya, ya, untuk menyelamatkan kesuciannya harus diperbaiki, utamanya di toiletnya itu. Ya. Itu kan boten enten keluari banyu tenggone pembuangan. Nah, itu kalau kecipratan najis kan najis kabeh, padahal tidak ada tempat untuk mencuci kaki. Mungkin nanti diberi pembuangan. Kemarin sudah diperbaiki oleh Mas Rudi pembuangan, tapi nanti disempurnakan malih untuk tempat-tempat toilet itu. Jadi mungkin agak terganggu, ngapunten. Mbak hadirin jamaah rahimakumullah, monggo masjid ini kita rawat betul. Kita kita berkomitmen bahwa masjid ini rumah kita lah. Rumah kita yang akan kita bawa sampai mati. Mulane ayo kita banyak kesan di masjid. Kalau bisa itu banyak kesan di masjid. Termasuk ngaji ngeten iki untuk membangun kesan. Langkung saya panjenengan ini membangun kesan di masjid ini, Bang. Bangun kesan nanggone pemancingan. Terkesan mancing di gondol liwat. Tapi ini kesannya di masjid ketika ngaji bersama Ustadz Subi, ngaji bersama Ustadz Ainur Rafiq, niku langkung saya. Nanti ketika kita meninggal itu ingat itu. Ketika kita berada di alam kubur ingat kebaikan-kebaikan itu. Itu akan lebih menyelamatkan daripada panjenengan kesannya itu pas gowes. Kesannya pas mangan sate nang Pak Man. Pun suwe kan nang Pak Man. Jadi ayo kita bangun kesan di masjid. Lah, kita ini bisa punya kesan di masjid itu kalau kebanyakan aktivitas kita di masjid. Menanggalkan hati kita di masjid. Selain menanggalkan hati kita di masjid, punya peduli terhadap masjid. Kepedulian terhadap masjid itu tidak hanya sekedar panjenengan datang. Ya masing-masing orang punya napa niki fungsi masing-masing. Takmir fungsine napa niki memberikan layanan datang panjenengan. Panjenengan fungsine meramaikan, mengajak semua orang-orang sekitar masjid untuk seneng nang masjid. Niku termasuk kepedulian kita terhadap masjid. Sing napa niki punya kelebihan harta pun sedekah teng masjid mriki mawon. Kenapa? Masjid saya ya masjid ini Siwalan Kerto. Semua kebutuhan masjid disapli panjenengan. Dianggap ini rumah kita sendiri. Panjenengan nek duwe omah nek napa niki rusuh ngono kira-kira atine panjenengannya napa? Kaenak kan rusuhan. Mulane pun iki omahku nek rusuh gak usah ngenteni gak usah ngenteni Pak Tris nyapu, disapu dhewe. Nek enten kotoran teng nggone napa niki tempat salat dijukuk, dilebokno sak, dibuang. Nek enten ngene napa niki halaman iki enten kotoran dijukuk, dibuang sampai pantes iki omahku bersih. Nek gak bersih, nek kurang sip ngelapor teng nggone Mas Haris. Mas Haris, iki masjid kurang ini, ben dibenahi. Alhamdulillah kalau wingi napa lemari ini pun napa uklak-aklik langsung ditandani Mas Rudi. Ngoten. Artine napa? Mari ditandani aja dioklak-aklik maneh. Ya kita jaga bersama, kita beri kepedulian terhadap masjid ini sebagai rumah kita. Mugi-mugi kita sedaya nanti masuk surga itu ya naik masjid ini semualah ya, bersama Yai Ibrahim, bersama Yai Amin, bersama Yai Qadir, bersama Pak Abu Hasan, bersama Ustadz Usman, mlebu swarga teko masjid iki ya. Mulane sing dereng-dereng te masjid, ayo kita semuanya ngajak
nang masjid ben masjid rame. Pun.